Hai guys, jumpa lagi di part 7, berarti soal SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Nomor 1, dalam istilah epidemiologi yang memberikan perbedaan antara insidensi dengan prevalensi pada dimensi A. Tempat, B. Ruang, C. Waktu, D. Kasus, E. Lingkungan. Jadi di sini aku mau jelasin mengenai perbedaan utama prevalensi dan insidensi. Prevalensi menunjukkan proporsi individu yang sakit dari populasi berisiko pada waktu tertentu. Sedangkan insidensi merupakan proporsi kasus baru pada populasi berisiko kasus pada periode waktu tertentu. Jadi kesimpulannya ada di kasusnya. Nomor 2, boraks digunakan oleh pedagang makanan yang tidak mengindahkan faktor kesehatan sebagai bahan campuran makanan karena bersifat A. Pengawet, B. Antiseptik, C. Germisida, D. Solven, E. Antioksidan. Jawabannya adalah antiseptik. Boraks atau asam borat umumnya digunakan untuk bahan pembuatan deterjen, bersifat antiseptik dan mengurangi kesadaran air. 3. Dalam istilah epidemiologi, banyaknya jumlah satu penyakit di suatu populasi penduduk disebut dengan A. Insidensi, B. Prevalensi, C. Fatality rate, D. Population rate, E. Interval. Jawabannya adalah prevalensi. Prevalensi menunjukkan proporsi individu yang sakit dari populasi yang berisiko pada waktu tertentu. 4. Flu burung disebabkan oleh mikroorganisme A. Spora, B. Virus, C. Kuman, D. Bakteri, E. Filaria. Jawabannya adalah virus. Virus flu burung merupakan virus influenza yang sebenarnya menyerang unggas, baik itu unggas liar maupun unggas peternakan, bisa ayam, bebek, angsa, atau burung. Infeksi virus flu burung terhadap manusia pertama kali dilaporkan pada tahun 1997 dengan jenis virus H5N1. 5. Pada tahap awal, Germas dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu A. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, B. Mengkonsumsi buah dan sayur, C. Memeriksa kesehatan secara rutin, D. Bukan salah satu di atas, E. Benar semuanya. Jawabannya adalah benar semuanya. Karena tahap awal itu Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu 1. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2. Mengkonsumsi buah dan sayur, dan 3. Memeriksakan kesehatan secara rutin. Nomor 6. Untuk memeriksa apakah seseorang menderita tuberkulosis TB bisa dilakukan dengan pemeriksaan A. Skin prick test, B. Tes Mantox, C. ELISA test, D. Urea breath test, E. Tes Vidal. Jawabannya adalah tes Mantox. Pemeriksaan BT adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis TB. Bakteri TB dapat hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tanah asam atau BTA. Selain pemeriksaan BTA, dokter dapat melakukan serangkaian pemeriksaan lain sebagai pendukung diagnosis meliputi A. Foto ronsen, CT scan, tes kulit Mantox atau tuberculin skin test, tes darah IgRA, interferon gamma release assay. 7. Imunisasi measles dan rubella MR diberikan selama kampanye imunisasi MR selama bulan Agustus sampai September 2017. Bahaya infeksi rubella terutama menyebabkan A. Radang paru, B. Radang otak atau meningitis, C. Kecacatan pada bayi, D. Bekas bopeng di kulit, E. Kematian ibu hamil. Jawabannya itu adalah sindrom ini dapat menyebabkan keguguran atau memicu sindrom rubella kongenital pada janin. Jadi jawabannya adalah di C. Kecacatan pada bayi. 8. Imunisasi measles dan rubella atau MR diberikan selama kampanye imunisasi MR selama bulan Agustus sampai September 2017. Kelompok masyarakat yang tidak diberikan imunisasi MR adalah A. Bayi usia 9 bulan, B. Ibu hamil, C. Anak usia 18 bulan, D. Siswa kelas 1 SD, E. Siswa berusia kurang dari 15 tahun. Jawabannya ini ibu hamil. Jadi
Kenapa aku kasih tahu jawabannya ibu hamil? Karena Kementerian Kesehatan ini sudah menuliskan terdapat kelompok individu dengan kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan menerima vaksin MR untuk mewaspadai komplikasi efek samping vaksin MR yang tidak diinginkan. Kelompok tersebut diantaranya adalah individu yang sedang dalam terapi kortikosteroid, imunosupresan dan radioterapi, wanita hamil, leukemia, anemia berat, dan kelainan darah lainnya, kelainan fungsi ginjal berat, dekompensasio cordis, kondisi setelah pemberian gamma globulin atau setelah transfusi darah. 9. Pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jika terjadi kasus emergensi dengan diagnosis yang sesuai dengan kriteria gawat darurat, maka dapat dilayani dengan jaminan BPJS Kesehatan di A. Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, B. Rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, C. Fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, D. Seluruh rumah sakit swasta, E. Semua benar. Jadi jawabannya ada beberapa prosedur dan itu semuanya benar. Kita lihat lagi ya, prosedur gawat darurat itu terdiri dari sejumlah langkah. Yang pertama, peserta BPJS dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Disebut juga rumah sakit yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan haruslah segera diberikan tanpa harus ada surat rujukan. Setelah keadaan darurat peserta telah teratasi dan sudah bisa dipindahkan, peserta yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pengecekan validitas peserta maupun diagnosa penyakit yang termasuk dalam kriteria gawat darurat oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan bebas biaya. 10. Paracetamol, kafein, karisoprodol atau PCC adalah A. Golongan obat keras, B. Golongan analgesik, C. Diresepkan oleh dokter, D. Benar semuanya, E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah bukan salah satu di atas. Jadi ceritanya ada siaran pers dari BPOM pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 yang menjelaskan bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan tablet PCC positif mengandung karisoprodol yang izin edarnya sudah dibatalkan. Seluruh obat yang mengandung karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya tahun 2013. Pembatalan izin edar karisoprodol dilakukan merujuk pada tingginya dampak penyalahgunaannya daripada efek terapinya. Obat yang mengandung zat aktif karisoprodol memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot, tapi hanya berlangsung singkat dan di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi metabolit berupa senyawa meprobamat yang menimbulkan efek menenangkan atau sedatif. Jadi kalaupun ada kunci yang bilang bahwa efeknya itu sedatif, berarti oke. Tapi kalau di soal seperti itu tidak ada efek sedatif, maka bukan salah satu dari di atas. Oke, that's all untuk 10 soal yang kita bahas hari ini. Semoga sukses untuk belajarnya dan sampai ketemu di diskusi selanjutnya. See ya.